Halo semua, kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Gak mau ketinggalan nih sama yang lagi viral, yaitu ada camilan namanya odading. Odading itu kalau di Semarang itu namanya bolang-baling ya. Tapi biasanya bolang-baling itu dalamnya tuh kopong. Tapi kali ini saya mau bikin yang versi kayak roti gitu, jadi dia berserat karena menggunakan ragi. Jadi kali ini saya mau buat odading atau bolang-baling yang versi roti goreng. Rasanya itu lebih enak dan mengenyangkan, cocok untuk sarapan pagi. Oke, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Kita ikutin sampai selesai ya. Ini saya bikin sedikit aja karena dengan tepung 250 gram tepung inti itu bisa menjadi belasan roti goreng atau odading atau bolang-baling. Nah, untuk bahannya ini dia. Ini adalah bahan biang. Untuk adonan biangnya ini saya pakai 125 gram tepung protein tinggi, gula pasir, garam, ragi, dan air biasa. Selanjutnya adonan biang kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kita masukkan semuanya jadi satu. Lalu kita aduk dulu semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah rata kita masukkan airnya. Sebaiknya sebagian dulu supaya lebih memudahkan untuk mengadukan. Setelah semua airnya masuk, adonan akan menjadi berat dan kita boleh menggunakan tangan untuk mengaduknya supaya lebih benar-benar rata. Jika kita tidak menggunakan sarung tangan plastik, sebaiknya kita cuci tangan dulu supaya higienis. Kita ulenin adonan biangnya, tidak perlu terlalu kalis, asal tercampur rata aja. Tidak seperti cara membuat roti manis ya. Membuat roti goreng ini tidak terlalu sulit karena cukup diulenin aja dan ulennya juga nggak perlu kalis, asal rata aja. Setelah itu kita tutup, kita istirahatkan 15 menit sambil kita membuat adonan intinya. Oke, lanjut ke adonan intinya supaya si roti goreng ini di luarnya crispy. Jadi kita perlu menggunakan tepung protein sedang. Dan untuk bahannya sebagai berikut, ada tepung protein sedang, gula pasir, susu bubuk, dan ini vanili untuk memberikan aroma yang manis. Kemudian margarin, kuning telur, dan air. Selanjutnya di wadah yang lebih besar kita tuang terigunya. Semua bahan kering kita masukkan seperti terigu, susu bubuk, dan gula pasir. Lalu untuk vanili juga boleh kita masukkan. Setelah semua bahan kering dicampur, lalu kita aduk rata. Kemudian kita masukkan kuning telurnya, boleh dikocok lepas atau langsung begini saja juga boleh. Kita aduk-aduk rata. Setelah itu nanti kita masukkan airnya sebagian dulu ya, supaya ngaduknya lebih enak. Setelah semua adonan terkumpul jadi satu, saatnya kita tambahkan margarinnya. Kita uleni sampai rata kembali. Nah, setelah diuleni rata seperti ini, tidak perlu kalis. Kemudian kita tutup dengan serbet. Kita istirahatkan selama 15 menit. Lalu kita cek, ini adonan biangnya juga udah mengembang.
Nah, kita kempiskan udaranya, lalu kita campur jadi satu dengan adonan intinya atau adonan rotinya. Nah, kita ratakan aja seperti ini. Nah, ini nanti diistirahatkan lagi. Tutup dengan serbet atau plastik boleh sekitar 30 menit. Setelah itu kita siapkan meja untuk memotong-motong adonan supaya tidak lengket. Di bawahnya kita kasih tepung. Tepungnya boleh apa aja, boleh protein sedang atau tinggi, it's okay aja. Kalau sudah diistirahatkan, adonan tadinya lengket, sekarang sudah tidak lengket lagi di tangan, tapi harus tetap kita kasih tepung ya. Seperti ini kita pipihkan lagi supaya permukaannya lebih halus. Selanjutnya ini saya siapkan talenan karena ini adonan mau saya potong jadi 4 bagian supaya nanti besarnya juga sama rata karena tidak saya timbang ya. Setelah dipotong, adonannya kita lonjongkan seperti ini pakai tangan, kemudian kita pipihkan lalu kita potong jadi 4 bagian. Begitu seterusnya sampai habis ya. Apabila pengen dikasih wijen dan wijennya menempel dengan rekat di atasnya, bagian atasnya bisa kita kasih air terlebih dahulu, kemudian kita taburkan wijen supaya tidak cepat menempel. Nah, ini tadi kan ada sisa putih telur, bisa kita manfaatin, kita campur dengan air ya, kita oles-oleskan di bagian atasnya, nanti kita tabur dengan wijen. Dan di sini bisa kita ketahui roti yang dibuat tidak kalis itu keempukannya itu nggak tahan lama ya, paling dia bertahan cuma 12 jam. Tapi kalau roti yang dibuat kalis dia bisa berhari-hari dia akan empuk. Jadi ini makanan yang langsung makan gitu. Setelah dipotong dan kita topping seperti ini, lalu kita siapkan minyak goreng untuk menggoreng. Nah, kita goreng dengan minyak banyak dan api sedang saja supaya dalamnya juga benar-benar matang. Karena makanan ini cenderung manis ya, jadi dia cepat gosong untuk lapisan luarnya. Nah, roti ini sudah terlihat. Kalau di atasnya itu terlihat crunchy, tapi dalamnya empuk. Biasanya makanan ini kita sebut dengan bolang-baling kalau di Semarang. Kalau di Bandung lagi ngetren odading atau roti goreng. Ini cocok banget untuk jadikan sarapan pagi karena ini mengenyangkan dan simple banget bagi kita yang sibuk beraktivitas. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini cara membuat roti goreng, odading atau bolang-baling atau kue bantal ya. Banyak banget namanya untuk makanan ini. Dan cara buatnya juga mudah, kita tidak perlu banyak alat-alat, cukup dengan ulenan tangan. Dan kalau untuk produksi rumah tangga bisa dengan simple seperti ini diulen dengan tangan. Oke, semoga bermanfaat ya video ini. Dan jangan lupa yang suka dan belum subscribe, di subscribe dulu. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika kami update video terbaru. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sampai di sini dulu. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.